Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Apa kabar Anda saudara? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Jubata Tuhan. Di tayangan kali ini, kita akan membahas tentang adat perkawinan pada suku Dayak Kanayan yang disebut adat panganten. Untuk lebih jelasnya, ikuti tayangan ini sampai selesai. Namun, sebelum itu, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Selamat menyaksikan. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Upacara ikatan menjadi suami istri pada suku Dayak Kanayan Subbangahe dikenal dengan adat panganten. Adat panganten dilaksanakan tentunya setelah melalui beberapa proses, di antaranya tunangan atau tukar salepe dan sebagainya. Rangkaian prosesi adat panganten dilaksanakan setidaknya 2 hari. Di hari pertama melakukan ritual bapadah, bapadah ka tanah, bapadah ka rumah, dan bapadah ka talak baras. Ritual bapadah dilakukan oleh 3 orang panyangahan atau pendoa. 1 orang di luar rumah atau ka tanah, 1 orang di dalam rumah, dan 1 orang di tempat beras. Ritual bapadah dilakukan dengan tata cara nyangahat pada umumnya. Yang membedakan adalah lapal doa dan sesaji. Khusus di tempat beras tidak dilakukan ngantar manta atau doa dengan hewan kurban yang masih hidup. Karena menurut kepercayaan di tempat beras tidak boleh ada percikan darah kurban. Bapadah artinya memberitahu sekaligus izin kepada masing-masing penunggu. Kak tanah artinya memberitahu atau izin kepada alam semesta. Sedangkan kak rumah memberitahu kepada penunggu rumah yang tak kasat mata. Dan kak talak baras memberitahu kepada penunggu tempat beras. Dengan harapan yang dimaksud memberi kemudahan dan dilancarkan acara adat di hari H-nya nanti. Alang ngalak bangkawat seraput gumak bidi. Selain ritual adat bapadah, hari pertama dimulai dengan penyerahan andel warga kampung. Andel adalah bantuan warga kampung dalam bentuk sembako, uang, bahkan ada yang memberikan hewan ternaknya, yaitu hewan babi maupun ayam. Istilah dan kegiatan andel dilakukan sejak zaman dahulu oleh masyarakat adat Dayak Kanayan. Jumlah andel direkap atau dicatat oleh beberapa orang yang sudah ditugaskan, karena andel tersebut akan dibalas oleh si tuan pesta pada saat warga lainnya melangsungkan pesta yang sama. Oleh karenanya, andel dibagi menjadi 2 istilah, yaitu ngale dan malas. Ngale artinya memberi dan malas artinya membalas. Masih di hari pertama, selain ngandel, warga kampung beramai-ramai membantu tuan pesta, dan hampir semua rangkaian acara dikerjakan dalam bentuk gotong royong warga kampung sampai hari besar hingga selesai. Ikan anu kayu.
Sampai pada hari besarnya atau hari adat pengantin. Acara diawali dengan ngantar manta. Ngantar manta dilakukan oleh 3 pengantar atau pendoa sekaligus dalam satu perangkat adat yang disediakan. Menurut warga atau sesepuh, ngantar bisa dilakukan lebih dari 3 orang karena doa yang mereka sampaikan diharapkan mendatangkan berkat melimpah dari jubata Tuhan. Ritual ngantar setidaknya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ngantar manta ke adat, ngantar manta ke pengarus, ngantar masak ke adat, dan ngantar masak ke pengarus. Khusus ngantar pengarus diawali dengan memukul gong kecil. Saudara, setelah didoakan dalam ritual ngantar manta, hewan kurban dikerjakan oleh beberapa orang yang sudah ditugaskan. Kelompok tersebut diistilahkan pajajak. Pajajak terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Ada pajajak yang bertugas menyediakan kopi dan teh, ada pajajak yang khusus memasak daging untuk lauk pesta, dan pajajak khusus hewan kurban adat. Khusus menangani kurban adat atau babi adat dikepalai oleh seorang yang paham atau mengerti tentang adat. Karena setiap daging yang dipotong punya makna dan peruntukan masing-masing. Misalnya, untuk imam, keluarga, dan lainnya, potongan-potongan daging tersebut ada yang dinamai turihat. Beberapa bagian atau potongan dari daging kurban pun telah selesai direbus dan siap didoakan dalam ritual selanjutnya, yaitu ritual ngantar masak. Setelah ngantar masak, dengan beberapa rangkaian prosesi adat pun selesai, dan makanan pun segera dihidangkan. Setelah makan bersama, acara penutup pun dilaksanakan. Dalam acara tersebut, imam adat membuka acara dengan memberikan perangkat adat, sembari menerangkan kepada masing-masing peruntukannya. Setelah itu, acara dilanjutkan sambutan pengurus adat dari kampung masing-masing kedua pasangan. Terakhir, penyampaian petuah oleh perwakilan dari keluarga laki-laki dan perempuan untuk pengantin. Penyampaian petua-petua diistilahkan Bapak Lajar dalam bahasa Bangahe. Demikian juga misalnya, diri hidup ke kampung adalah bersatu. Apa kepentingan kampung, keperluan kampung, usahanya liar atau usah setidaknya nanak sampah.
Jadi tidak berjauhan, apa sebab kita bisa bersatu? Asal kita berpikir. Nah, setelah rangkaian prosesi tadi, maka kedua pasangan pengantin sudah sah menjadi suami istri dengan berpegang pada perangkat adat sebagai tuntunan. Saudara, tayangan ini berdasarkan dari satu wilayah adat atau binua dan pasti berbeda dengan wilayah adat lainnya, walaupun dari rumpun yang sama atau sama-sama Dayak, dan perbedaan itulah yang menghadirkan persatuan dan kesatuan. Nah, saudara, sampai di sini tayangan untuk kali ini. Sebelum ditutup, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Tekan lonceng supaya ada pemberitahuan tayangan terbaru dari Jubata Channel. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Berikan komentar bila ada saran dan masukan. Akhir kata, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bas Sengat Kak Jubata. Salam budaya.